pagi, Perspektif Indonesia, Smart Listeners, dan juga Anda yang mendengarkan kami di jaringan Radio Kompas Gramedia lainnya yang ada di seluruh negeri. Nama saya Ichan Lolembah. Kita jumpa lagi dalam siaran ini dan siaran pertama di bulan puasa tahun 2021. Hari ini kita akan membahas tema terkait dengan riset. Dan seperti kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu, pemerintah dan DPR lewat sidang yang melanjutkan sidang BAMUS memutuskan bahwa kementerian yang didirikan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada 1962 itu akhirnya akan segera berakhir dan dipindahkan atau dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekaligus juga mengikuti jejak ke Dikti, pendidikan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang pernah ada dalam naungan Kemenristek yang duluan kembali lagi ke rumah lamanya di Kemendikbud. Namun kita akan mendiskusikan bukan hanya soal itu, tetapi soal bagaimana nasib riset atau menakar riset tanpa Kementerian Ristek. Karena kita tahu juga ada BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, ada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentu, basis utamanya adalah riset, bahkan melahirkan banyak sekali profesor atau guru besar riset. Juga Bappenas sendiri punya banyak sekali riset kebijakan dan kita tahu di berbagai kementerian juga ada riset. Kita akan mendiskusikannya dengan sejumlah narasumber untuk melihat apakah memang problem klasik riset yang disebut-sebut anggaran rendah, terlampau tersebar, tidak fokus, tradisi riset yang hasilnya masih banyak disimpan di lemari, sekarang mungkin di lemari digital gitu dan sebagainya. Kita akan menghadirkan 4 narasumber dengan kompetensi masing-masing. Yang pertama saya akan sapa dulu senior saya, politisi handal dari PDI Perjuangan, Dr. Andreas Hugo Pareira yang juga merupakan seorang akademisi. Selamat pagi, Bang Andreas. Selamat pagi, Ican. Selamat pagi. Sehat terus ya? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah. NTT sudah lebih baik ya, lebih normal ya, setelah diterjang banjir. Masih perlu pemulihan. Minggu lalu saya di sana, tapi masih banyak ada beberapa korban yang belum ditemukan sampai sekarang. Baik. Semoga tim yang bekerja, tim penyelamat akan bekerja lebih keras lagi ya. Ya, kita akan sapa juga, walaupun muda tapi dia ketuanya orang-orang tua nih, ketua Forum Rektor. Dan juga Rektor IPB atau Institut Pertanian Bogor yang juga dikenal sebagai IPB University di dunia. Profesor Dr. Arif Satria. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Sehat ya? Apa kabar, Pak Ijan? Alhamdulillah. Lagi di Cirebon saya ini. Di Cirebon. Jalan terus ya. Ini lagi kita ada MOU dengan 5 bupati di sini. Katanya, untuk data desa presisi. Aduh, luar biasa. Kita ke Brussels, sudah bergabungkah Dr. Bakhtiar Hasan? Kalau belum mungkin akan segera dikontak lagi oleh teman-teman dari Smart FM. Dr. Bakhtiar adalah seorang peneliti di sebuah institusi Uni Eropa yang ada di Brussels sana. Mungkin kita juga minta cerita-ceritanya lah, apa yang terjadi di negara yang mungkin lebih maju dari kita dalam soal riset. Last but not least, juga seorang peneliti senior dari Populi Center, Dr. Afri Madona. Selamat pagi, Afri. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ican. Waalaikumsalam. Bagus betul latar belakangnya itu ya. Kalau Bang Andreas latar belakangnya itu indah sekali juga. Pulau Padar, Ican. Wah, alhamdulillah. Labuan Bajo. Oke. Pak Rektor nanti hanya sampai jam 10, tapi kalau tidak keberatan saya ingin kita buka dengan Pak Andreas dulu ya, karena proses politiknya terjadi di DPR. Ini membingungkan Pak Andreas karena Kementerian Riset malah hilang gitu. Bagaimana nasibnya ya? Apakah akhirnya dikembalikan ke perguruan tinggi atau di lembaga-lembaga lain atau bagaimana itu sebenarnya jalan berpikirnya bagi pertanyaan awam seperti saya? Ya, baik Ican, juga para narasumber, Prof. Satrio, Pak Afri Madona, juga teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Terus terang ketika keputusan dibuat, sebenarnya sebelumnya di Komisi 10 di DPR, ya kami dalam
dalam akhir masa sidang yang kebetulan yang selama sidang juga tidak pernah ada pembahasan soal ini gitu. Dalam arti pemerintah tidak pernah menyampaikan ini sebelumnya, dan di Komisi 10 juga belum ada pembahasan seperti ini. Cuma kemudian diusulkan melalui Badan Musyawarah DPR dan diputuskan di paripurna. Nah, itu proses yang ada di antar DPR dan pemerintah. Itu yang Jadi pertama. agak cepat, gerak cepat, gercep ini. Kalau boleh dibilang gerak cepat, iya. Tapi artinya kalau dari sudut pandang saya, artinya sebagai anggota DPR dan saya juga dari dunia pendidikan, saya melihat justru keputusan ini menurut saya lebih baik gitu. Dalam arti juga lebih efektif. Maksudnya gini, Kemristeknya itu dilebur ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi fungsi riset dan inovasi teknologi itu tidak hilang gitu. Dalam arti justru hanya ditempatkan pada kamarnya, karena kita tahu jalur riset ya teman-teman bapak-bapak yang peneliti, yang berprofesi peneliti sampai sekarang pasti mengalami dan memahami itu, bahwa kita tahu bahwa ada dua jalur besar di dalam dunia riset dan inovasi, yaitu melalui jalur pendidikan, riset-riset di dunia pendidikan, di mana perguruan tinggi itu kan mempunyai tiga fungsi tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan fungsi penelitian pendidikan itu kembali ke jalur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ya saya melihat bahwa fungsi riset yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kajian, terutama yang untuk melakukan penelitian-penelitian lebih aplikatif, penelitian terapan, itu seharusnya ada di bawah koordinasi dengan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sehingga dengan demikian, ini yang saya pernah dengar, artinya beberapa masukan juga yang sudah sering kami dengar dari lembaga pendidikan tinggi, yang mereka mengalami proses birokrasi yang justru berbelit-belit, menjadi panjang ketika penelitian ini semuanya di-pool di Kemristek dan BRIN. Nah, sehingga dengan adanya menempatkan jalur penelitian pendidikan dan kemudian penelitian yang lebih sifatnya aplikatif, applied research, itu di BRIN, seharusnya ini justru memudahkan, lebih mengefisienkan, mengefektifkan mekanisme dan proses penelitian. Nah, ini yang saya lihat artinya di dalam desain yang dibuat artinya dari pemerintah ya seperti itu, karena Ristek tidak hilang gitu, tapi Kemristeknya yang dilebur ke dalam Kemdikbud, sementara Badan Riset Inovasi Nasional itu adalah suatu lembaga negara yang setingkat dengan kementerian, Badan Riset dan Inovasi seperti BKPM atau Badan Penanggulangan Bencana atau BKN, yang kepala BRIN itu sejajar dengan setingkat dengan seorang menteri gitu, sehingga dia adalah badan otonom BRIN itu. Nah, gitu kurang lebih. Kalau dulu dan mungkin sekarang juga kan ada lembaga-lembaga yang bersatu dipadankan, misalnya dulu ada Menteri Kependudukan dan Kepala BKKBN, ada Menteri investasi, dulu sudah ada juga investasi dan sekaligus Kepala BKPM, Menteri Ristek sekaligus Kepala BPT, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas. Kenapa nggak digabungkan saja gitu, Pak Andreas? Ya, saya kira ini lebih pada seperti juga di Komisi 10 juga sebelumnya itu Ekraf. Dulu kan ada Bekraf, dan kemudian Ekrafnya itu Bapekrafnya itu bergabung menjadi di dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu. Bekraf yang cuma bertahan satu musim. Satu musim saja. Karena memang ya kalau saya sih melihat ini lebih pada fungsi dan efektivitas dalam proses birokrasinya gitu. Karena juga misalnya Bekraf ini contohnya ya, artinya tidak ada kakinya di daerah, ini juga menyulitkan di dalam pelaksanaan. Meskipun sampai sekarang itu dinas-dinas ekonomi kreatif itu belum dibentuk di daerah-daerah. Tetapi di dalam proses pelaksanaan misalnya di Komisi 10 dengan Kementerian
pariwisata dan ekonomi kreatif itu lebih memudahkan ketika kita bicara dengan Menteri Pariwisata, kita juga bicara langsung dengan fungsi ekonomi kreatif yang mempunyai kaitan erat dengan pariwisata itu gitu. Nah, saya kira ini lebih pada bagaimana penataan kementerian. Tapi juga satu hal yang juga melihat penghapusan dan kemudian lahirnya kementerian baru juga bisa juga kuat karena pertimbangan karena di dalam undang-undang kementerian dan lembaga negara itu kan hanya dibatasi 34 kementerian yang bisa dibentuk oleh seorang presiden. Nah, penghapusan Kementerian Riset dan Ristek ini dan digabungkan Kementerian Pendidikan juga memberikan kemungkinan kepada pemerintah untuk membentuk satu kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi. Karena ini berkaitan erat dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, di mana menteri dengan adanya seorang menteri investasi ini diharapkan ya ini akan mempercepat, mengakselerasi tugas-tugas di dalam menarik investasi dari luar ke dalam gitu, ke dalam negeri Indonesia. Pertanyaan saya terakhir untuk menutup sesi pembuka ini, ada yang mengatakan riset dikalahkan oleh investasi. Ya, interpretasi seperti bisa saja muncul di sini, dalam arti bahwa kalau dilihat dari kehadiran yang bersama itu bisa jadi bisa muncul interpretasi seperti ini. Tapi kalau menurut saya dengan target tadi itu juga lebih mengefisienkan mekanisme dan proses birokrasi di dalam penelitian dan inovasi. Tapi saya kira ini di dalam prakteknya nanti kita harus mendengar dan melihat bagaimana dengan terutama teman-teman baik di Prof. Arief, nanti dari IPB atau teman-teman peneliti dari lembaga-lembaga penelitian untuk memberikan masukan-masukan berkaitan dengan ini. Karena bagaimanapun Republik ini membutuhkan kerja dan tugas-tugas riset yang kita harapkan pertama itu produktif dan kemudian itu bermanfaat dan fungsional untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita alami sekarang misalnya ya soal ketika COVID ini terjadi, ya kita belum bisa memproduksi vaksin sampai sekarang, dan tapi kita berdebat terus, kemudian berspekulasi, kemudian ribut sendiri di dalam yang berkaitan dengan vaksin yang seharusnya kalau bisa kita hasilkan sendiri, tidak perlu kita sampai dengan kesulitan mengeluarkan devisa yang begitu banyak untuk membeli vaksin. Nah, ini satu contohnya gitu. Kalau kita mempunyai lembaga riset dan inovasi yang benar-benar bermanfaat dan berfungsi untuk itu. Baik sekali pembukaan dari Pak Andreas Pareira yang membuat saya makin percaya bahwa pada anekdot bahwa orang Indonesia lebih suka berbicara rame-rame daripada meneliti diam-diam, karena meneliti itu sepi, katanya begitu. Kita akan lanjutkan lagi dalam perspektif Indonesia. Sudah bergabung Profesor Dr. Arief Satria, Dr. Arief Afrimadona, kita masih menunggu Bakhtiar Hasan dari Brussels. Juga bergabung beberapa teman akademisi di sini, saya lihat dari beberapa universitas, juga jurnalis, juga mungkin yang sudah melihat kita di YouTube. Pastikan Anda masih dalam acara ini, kita akan lanjutkan lagi. Ya, tadi kita sudah buka dengan pendapat dari akademisi yang lagi nyambi menjadi politisi, yaitu Dr. Andreas Hugo Pereira. Nampaknya memang lancar sekali karena beliau sesungguhnya adalah akademisi gitu ya. Tapi sesuai arahan beliau tadi kita mau tanya ke para pelaku sekarang yang belum pindah ke Senayan. Ini ada ketuanya para rektor, ketua forum rektor dan sekaligus rektor IPB, Profesor Dr. Arief Satria. Prof. Arief. Yes. Ya. Tadi Pak Andreas sudah Anda dengarkan tentu. Bagaimana tanggapan Anda secara umum dulu? Ya, saya melihat bahwa ini kan keputusan sudah diambil ya. Dari saya sih tidak terlalu sesuatu yang penting-penting banget ya. Karena kondisi struktur apapun sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi menurut saya sih saya
Ya, mari kita isi saja ya keputusan ini koridornya ya. Iya, kita isi saja, kita maksimalkan kinerja riset. Karena gini Mas, kalau seandainya struktur yang baru ini bagi perguruan tinggi, ya ini satu kelebihannya lah lebih mudah karena bapaknya satu. Jadi kalau punya dua bapak ini memang ya ada problem administrasi, masalah kinerja, dan tidak kayak Pak Andreas tadi bilang ada semacam tanda petik birokratisasi gitu ya. Oh iya, jadi dari sisi satu bapak itu lebih mudah daripada dua bapak. Tapi dari konteks integrasi riset yang harusnya perguruan tinggi dengan kementerian, litbang kementerian dengan lembaga-lembaga riset non perguruan tinggi, nah ini butuh effort untuk bisa mengintegrasikan ini. Sekarang ini tergantung dari menteri ya, nanti dengan kepala BRIN untuk bisa meningkatkan koordinasi. Kemudian kalau kita lihat, kalau Kemenristek yang sebelumnya, ya kalau sebelumnya kelemahannya ya punya dua bapak. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah riset kita dengan yang lain-lain bisa dalam satu kapal. Itu memudahkan juga. Jadi memang menurut saya plus minus saja nih. Ada plus ada minusnya. Ya bagi kami yang ada sebagai pelaku, ya kita hormati aja keputusan politik ini, kita ikuti. Karena toh apa yang terjadi saat ini dengan keputusan baru ini sebenarnya sama dengan apa yang terjadi sebelum 2014. 2014 kan fungsi riset juga ada di Kemendikbud, Kemendiknas pada waktu itu. Ya, jadi sebenarnya ini mengulang apa yang terjadi sebelum 2014. Nah, beda lagi pada 2014-2019 ada Kemenristek Dikti. Nah, dalam Kemenristek Dikti kelebihannya kita satu bapak, ya, bapaknya satu, kedua riset juga satu kapal, itu lebih mudah lagi. Nah, minusnya apa? Minusnya integrasi dalam konteks pendidikan. Nah, ini beda kapal, sehingga pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan ini yang mestinya bisa mengkait dengan perguruan tinggi ini bisa sulit tercapai. Nah sehingga saya kira tiga struktur itu semuanya ada plus minusnya. Jadi teman-teman di kampus sibuk pindah-pindah aja ini ya, pindah-pindahan melulu ya? Ya sibuk ini aja paling ganti. Ya maksudnya pindah ke Ristek Dikti, balik lagi ke Kemendikbud, sekarang lagi risetnya dibalikin ke satu bapak. Yang sebenarnya yang sibuk sih birokratnya. Pejabatnya yang sibuk. Kalau kampusnya sih nggak terlalu sibuk. Cuman kampusnya harus ganti kop surat kan gitu aja kan. Ganti kartu nama. Oke. Jadi bagi kita sih ya, biasa aja Mas. Mau struktur apapun kita ikuti aja. Karena yang penting sebenarnya kinerja riset kita dan kemudian anggarannya besar, ya itu yang paling penting. Betul. Oke, Prof. Kemudian roadmap jelas. Prof, saya mau melompat ke isu utamanya. Wah, bukan isu utama. Tadi kan proses politik itu utama juga. Tetapi kan setelah dibikin proses politik, kan nggak usah kita kotak-katik. Mau dikotak-katik gimana lagi? Sudah kejadian, bagaimana kita isi gitu kira-kira ya. Anda saya simpulkan. Isu utamanya adalah di negara-negara lain, riset kan tidak bertumpu hanya pada perguruan tinggi, tidak juga hanya pada lembaga riset, tapi bahkan juga perusahaan-perusahaan. Kita tahu banyak sekali riset yang dilakukan perusahaan bahkan lebih maju daripada riset dilakukan oleh negara atau bahkan kampus. Atau kolaborasi antara perusahaan dan kampus atau kampus dengan lembaga negara itu biasa sekali. Di mana sebenarnya lag kita? Dari tahun 62 Pak Karno bikin ini kementerian loh. Ya, sebenarnya gini. Memang riset kita ini selama ini perguruan tinggi sangat tergantung pada dana pemerintah, dana skema-skema yang diberikan oleh pemerintah. Ya. Nah sebenarnya kalau kita berkaca pada pengalaman yang ada di Belanda misalnya, di Wageningen University. Jadi Wageningen University itu namanya sekarang, dulu Wageningen Agricultural University. Sekarang namanya Wageningen University and Research. Karena apa? Karena di Belanda dicoba diintegrasikan antara kampus dengan lembaga penelitian pemerintah. Di Jepang juga sama. Di Jepang itu lembaga-lembaga riset pemerintah juga sangat-sangat dekat dengan kampus. Nah, ini problem di Indonesia adalah bahwa lembaga riset pemerintah, litbang-litbang itu sama kampus tidak sedekat dengan kondisi di Belanda dan di Jepang. Atau bahkan bertanding ya. Kesannya. Nah, padahal kalau itu dekat, menurut saya akan sangat bagus apa? Kita tidak perlu investasi lebih banyak. Karena peralatan yang ada di litbang itu bagus-bagus. Kalau itu bisa diakses oleh perguruan tinggi, kerjasama riset, roadmap bikin bersama dan sebagainya, itu akan sangat jauh lebih produktif. Itu sangat saling menguntungkan.
Jadi mahasiswa kami, dosen bisa akses pada fasilitas riset, para peneliti bisa mengajar, bisa membimbing di kampus. Nah, oleh karena itu, ada semacam exchange gitu ya? Ya, exchange itu dan saling menguntungkan. Nah, ini yang sebenarnya yang harus didorong itu menurut saya itu bagaimana tidak dalam mungkin merger terlalu proses administrasi terlalu lama ya. Maksudnya mengintegrasikan agenda riset antara kampus dengan lembaga non kampus itu sudah menjadi keniscayaan. Nah, ini problem sekarang ini kan agenda-agenda ini sekarang sudah mulai diupayakan oleh Pak Menristek Pak Bambang Brojo, namun baru setahun kan ini kan, jadi belum kelihatan hasilnya maksimal. Ya. Tapi ini saya kira agenda yang harus didorong. Nah, kemudian kedua, penelitian kampus dengan swasta. Nah, penelitian kampus dengan swasta ini, saya kira swasta ini satu bisa menjadikan kampus dan swasta dari BUMN ya, bisa menjadikan kampus sebagai R&D-nya. Nah, sehingga problem sekarang itu kan daripada bikin sendiri gitu ya. Iya, daripada bikin sendiri investasi besar, mencari dokter-dokter, mencari master-master, nah kan sudah tersedia di kampus. Apabila menjadikan kampus sebagai R&D, maka akan banyak sekali riset yang bisa mensupport kebutuhan swasta tersebut. Jadi sekarang itu memang antara swasta dan kampus sudah mulai dengan adanya kita bangun Science Technopark, ya, kawasan sains dan teknologi. Itu adalah jembatan antara industri dan kampus supaya ada kerjasama riset, supaya kampus pun juga melakukan riset berbasis pada kebutuhan market. Selama ini kan kampus kadang-kadang riset sesuai dengan awang-awang dan imajinasi peneliti. Yang kadang-kadang juga tidak realistis dan tidak sesuai dengan ekspektasi market. Nah, oleh karena itu dengan interaksi yang semakin bagus, ini akan memunculkan riset-riset yang memang membumi dan memberikan solusi. Jadi dulu itu mungkin yang riset di dalam kampus termasuk perhatiannya, sementara dunia luar kampus jalan kemana gitu. Jadi mismatch gitu ya, nggak ketemu, berselisih jalan. Nah, kemudian yang kedua, swasta juga perlu menghargai hasil-hasil riset kampus. Saya kira kadang-kadang swasta juga mengendaristimate kemampuan kampus, ya, dan swasta itu kadang-kadang juga kurang menghargai hasil riset kampus. Misalnya swasta itu ya memberikan royalti yang tidak maksimal, atau bahkan swasta pun ada juga yang nakal, yang mencoba membeli teknologi dari kampus sengaja dimatikan karena dianggap menjadi kompetisi. Nah, sehingga menurut saya sekarang itu diperlukan dewan untuk memediasi ini konflik-konflik industri dengan kampus seiring dengan saran Pak Isan tadi agar swasta dan kampus ini risetnya semakin berkembang, maka pasti dinamika akan terjadi. Nah, dalam dinamika terjadi itu perlu institusi yang menengahi ketika terjadi hal-hal seperti ini. Jadi misalnya teknologi dibeli kemudian dimatikan kan betapa energi yang dikeluarkan kampus itu bisa luar biasa. Jadi semacam clearing house itu bisa dilakukan oleh BRIN, Badan Riset dan Inovasi. Nah, kita harapkan teknologi di BRIN itu ke depan nanti ada mediator, lembaga yang macam tripartit kalau di upah buruh gitu lah. Nah, Oke. Prof, mohon maaf, Prof. Saya agak sedikit bernafsu ini. Jadi BRIN jangan lagi nanti terlalu gemuk dan menjadi birokrasi baru gitu ya. Ya, jadi adalah memang lebih taktis. Saya juga belum melihat ya, apakah BRIN itu didesain sebagai regulator atau sebagai operator. Nah, kalau dia sebaiknya regulator dong. Ya, sebenarnya regulator. Kalau BRIN sebagai regulator, maka sebenarnya kampus-kampus yang ada di Kemendikbud ini kan sebagai operator. Nah, gitu. Nah, kalau dia sebagai regulator, maka salah satu fungsi yang penting harus didorong adalah fungsi untuk menjadi mediator konflik-konflik antara lembaga penelitian dengan industri. Ini saya kira akan pasti terjadi banyak. Ya. Saya izin Prof mau cek ke kita punya akademis yang kita sedang pinjamkan ke Senayan, Dr. Andreas. Itu soal regulator dan operator. Kalau dia jadi operator nanti kan bersaing lagi nanti, Bang. Ya, saya sependapat dengan Prof. Arief tadi. Jadi BRIN ini seharusnya dia menjadi regulator yang lebih bersifat koordinatif gitu dengan baik dengan lembaga pendidikan tinggi maupun dengan kementerian dan lembaga, juga dengan swasta gitu. Ya. Jadi ya regulator yang koordinatif yang mengkoordinasi ini. Kita tahu misalnya kayak di lembaga-lembaga
di kementerian-kementerian kan hampir semua kementerian itu punya litbang. Betul. Jadi litbang itu akhirnya bukan penelitian dan pengembangan, tapi justru jadi suatu bidang atau badan yang sulit berkembang gitu. Karena di kementerian dan lembaga itu ya dananya kecil dan orang-orang yang ditaruh di litbang seringkali yang merasa atau dibuang, seperti dibuang. Orang buangan gitu. Ya. Nah ini yang kemudian menjadi penelitian dan pengembangan itu menjadi pemborosan dan tidak efisien. Nah saya kira ini dan terlalu tersebar di mana-mana di semua kementerian. Tidak menghasilkan apa-apa. Gitu. Karena kecil-kecil. Menghasilkan apa-apa. Nah itu yang saya pikir dengan hadirnya BRIN itu dia ada di dalam satu koordinatif ini dan yang merupakan badan otonom dari badan negara yang otonom yang melakukan koordinasi ini untuk mempertemukan antar kepentingan stakeholder penelitian tadi untuk kepentingan produk-produk atau output sesuai dengan kebutuhan stakeholder dari baik itu kementerian lembaga atau masyarakat pada umum atau dunia industri seperti yang tadi disinggung oleh Prof. Arief. Dan di situ saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Arief tadi. Perlu ada semacam clearing house yang untuk menjembatani sekaligus kalau terjadi friksi atau sengketa atau itu yang kemudian menjadi lembaga sekaligus lembaga yang menjembatani proses-proses seperti itu yang konflik atau ada hal-hal yang terjadi perbedaan pandangan. Ya. Oke. Nah sekarang itu Pak Ijan sebenarnya sudah bagus 2 minutes, Prof. Ya. Karena pemerintah sudah memberikan fasilitas kepada swasta untuk bisa terlibat dalam riset perguruan tinggi yang kemudian ada keringanan pajak untuk swasta. Itu kan inisiatif yang bagus. Tapi ini kan perlu disosialisasikan secara lebih luas sehingga swasta benar-benar ingin tertarik untuk melakukan riset dengan dunia kampus. Dan itu terjadi, maka sekali lagi dinamika akan semakin kuat, maka clearing house sudah menjadi keniscayaan, harus segera diperkuat dan dibangun. Dan itu bisa segera dimulai dengan cepat gitu ya, jangan lama-lama dan nggak usah terlalu banyak susunan struktur dan komposisi orang-orang di BRIN juga harus lebih taktis kayak pasukan khusus gitu ya. Betul. Nah sekaligus ini kan penting untuk meningkatkan indeks inovasi kita. Sekarang inovasi kita itu kan di global urutan ke-85. Kita ini di bawah Singapura yang urutan ke-8. Di bawah Vietnam, di bawah Malaysia, di bawah Thailand, ya. Dan itu sekarang Thailand urutan 44, Vietnam 42, Malaysia 33, Korea Selatan 10. Kita ini di dunia, ini global ya? Di dunia. Kita ini di ASEAN itu baru satu tingkat di atas Kamboja. Nah, ini saya kira pembenahan riset untuk Kamboja dengan Timur Leste bagaimana? Jangan sampai nanti Bang Andreas marah itu. Dekat Depu Kampung menang nanti bahaya. Makanya kita optimis lah. Saya kira dengan regulasi-regulasi baru ke depan untuk riset ini, support yang besar, maka akan menghasilkan banyak inovasi untuk bisa agar peringkat kita juga naik di dunia untuk indeks ini. Saya yakin. Baik. Prof. Arief Satria masih stay kan beberapa lama lagi, sedikit lagi. Oh boleh, sedikit lagi. Oke. Pak Andreas juga, Pak Afri masih sabar ya. Pak Baktiar sudah bergabung. Mohon maaf tadi kita kejar-kejar, ternyata harus menuntaskan sahurnya dulu karena sahurnya belum lama selesai di Belgia sana. Selamat bergabung. Nanti kita lanjut lagi, kita istirahat dulu sejenak. Ya, karena bulan Ramadan adalah bulan untuk menguji kesabaran, saya akan menguji kesabaran dari Pak Baktiar Hasan dan juga Pak Afri Madona untuk sabar sejenak karena Pak Arief Satria mungkin dalam beberapa menit lagi akan pergi ke acara berikutnya di Cirebon sana, satu penandatanganan, jadi saya kira perlu segera kita lepas. Setuju Bang Andreas ya? Dari YouTube, nanti saya arahkan ke Pak Arief, ini pertanyaan dari YouTube, ada pertanyaan dari Mas Fajar di sana mengatakan bahwa kalau yang dipindahkan itu seluruh fungsi mungkin bisa dilebur kepada Dikbud Kemendikbud, tetapi kalau tidak ya mungkin nggak usah ada, jadi BRIN betul-betul jadi satu lembaga, di Kemendikbud tidak usah ada lagi yang kayak begitu yang mengurusi riset gitu. Bagaimana itu Pak Arief Satria? Ya, kembali ke tadi Pak Ijan, kita tugasnya mengisi aja sekarang, mencari peluang
opportunity yang ada kali ini sudah menjadi mencari memaksimalkan dari kondisi yang ada. Nah, justru saya tertarik untuk menjawab tadi Pak Ican tadi, untuk melanjutkan ya pertanyaan Pak Ican tadi tentang swasta tadi. Nah, sekarang ini yang perlu didorong adalah bagaimana shifting alokasi budget riset nasional itu yang sebelumnya didominasi oleh pemerintah, bagaimana swasta harus banyak berperan. APBN itu sekarang masih mendominasi riset. Jadi dana riset yang berasal dari pemerintah itu sudah masih 85%. Jadi swasta itu hanya 15-20%. Nah, bandingkan kita ini di Korea Selatan itu dana riset yang dari swasta itu 77%, Jepang 78%, Tiongkok di atas 70%, Amerika 70%, Singapura dan Malaysia 50-60%. Nah, sehingga menurut saya ini justru jangan sampai Timur Leste lebih besar loh, Pak Andreas, mana lagi? Ya, jadi yang penting sekarang ini, saya agenda untuk membicarakan tentang sejauh mana kemungkinan kita untuk mendorong swasta mengalokasikan dana riset yang lebih besar. Nah, kalau ini terjadi, saya kira ini akan... Apa insentif buat mereka, Pak Rektor? Ada pajak, ada tax deduction sebesar 300% dari pajak penghasilan badan, dan ini sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Ini luar biasa menurut saya, insentifnya luar biasa buat swasta ini. Nah, ini tinggal bagaimana kita mengencourage swasta, kemudian selalu ada bridging ya untuk menjembatani swasta dan perguruan tinggi dalam lembaga penelitian untuk benar-benar melakukan riset bersama. Karena begitu riset itu dilakukan oleh kita tahu ya dengan dana APBN, memang problemnya adalah persoalan administrasi yang cukup ribet. Kalau kita dengan swasta kan tidak, kita fokus pada output, fokus pada hasil ya, tidak fokus pada administrasi. Jadi memang persoalan penelitian salah satunya adalah persoalan administrasi yang itu wajar, memang itu karena uang negara, setiap rupiah itu harus segera dipertanggungjawabkan ya. Tapi bagi para peneliti kan yang tidak suka dengan urusan-urusan administrasi ini dianggap hal tersebut sangat bikin pusing gitu ya. Bikin pusing, kemudian lebih baik dia dikasih target menghasilkan apa dengan dana yang tersedia at cost dan sebagainya. Nah, jadi sekarang saya kira agenda itu Mas Ican ya untuk swasta ini perlu didorong. Ada contoh yang bisa dipakai nggak? Contoh misalnya apakah di Jepang atau di negara Eropa, nanti Eropa Barat saya tanya ke Pak Baktiar, di Amerika saya tanya ke Pak Primadona, tapi apa yang kelihatan? Jadi gini, misalnya bahwa kalau kita pergi ke Waterloo University, di Waterloo University itu ada Science Technopark yang di dalamnya adalah ada puluhan perusahaan yang nongkrong di sana, buka kantor di sana. Seperti BlackBerry, L'Oreal, dan beberapa perusahaan itu nongkrong di kampus, itu sebagai apa? Sebagai tempat untuk adanya communication space, ada ruang komunikasi antara industri dengan kampus. Nah, sekarang di IPB kita juga buka ya space untuk swasta datang ngantor di IPB, dan kemudian kita berusaha untuk mencari agenda riset. Bayar nggak ngantor situ? Itu ada aturannya, ada hitung-hitungannya. Ya kan kita kan konteks bisnis ya, bukan sewa kantor seperti sewa kantor di ruko itu kan bukan. Iya. Ini kan kita ada. Tapi gratis-gratis amat juga nggak boleh dong. Nanti semua orang bisa ke sana. Betul. Nah, makanya sekarang ini lagi ada aturannya khusus soal itu. Tapi yang jelas sekarang itu kalau setiap kampus di Indonesia membuka ruang swasta-swasta untuk ngantor dalam kampus, itu saya kira ini hal yang sangat bagus sekali untuk mempercepat inovasi kita. Nah, sekarang di Stanford juga sama kan, namanya Silicon Valley kan isinya itu perusahaan-perusahaan semua yang berada di sekitar kampus. Di Leuven di Belgia, ini tempat Mas Baktiar nanti bisa cerita ya. Sama, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah nongkrong di sana dan kemudian menghasilkan riset unggulan. Nah, kita ingin sekali lagi di Indonesia ini, dan IPB sudah memulai dengan Science Technopark, Mas Ican sudah berkunjung, kalau ya, langsung. Pak Rektor, kalau boleh saya ringkas sedikit bahwa ini untuk menghilangkan kesan atau kenyataan, bukan kesan, selama ini antara dunia di luar, termasuk dunia pengusaha itu saling berpunggungan dengan perguruan tinggi gitu ya. Satu sibuk apa, yang lain sibuk apa gitu. Betul. Nah, oleh karena itu ini segera harus saling berhadapan sekarang itu, duduk bersama, bersanding, merumuskan agenda bersama. Nah, sehingga kerjasama riset dengan industri ini, satu, secara nasional kita harapkan proporsinya industri akan meningkat dari budget. Yang saya yakin kalau dananya dari swasta itu besar, maka swasta kan tentu memiliki
tuntutan-tuntutan terhadap hasil riset yang lebih tinggi. Karena apa? Karena dia sudah keluar duit dan harus dipakai hasil riset itu. Nah, sehingga kita pun yang ada di kampus juga akan tertuntut lebih keras lagi agar benar-benar menghasilkan hasil yang maksimal untuk bisa mendukung kemajuan industri itu. Saya yakin ini kalau Science Technopark berkembang luas semua, insya Allah saya optimis terhadap masa depan riset dan inovasi di Indonesia. Tapi ada yang mengatakan tidak semua universitas bisa langsung menjadi research university, mungkin juga ada kategorisasi, klasifikasi, kualifikasi. Betul, oleh karena itu memang perlu ada skenario-skenario terhadap masa depan perguruan tinggi di Indonesia. Ada memang sekolah didialkan hanya teaching university. Ya silakan aja, dia menghasilkan lulusan, skill-nya bagus dan sebagainya. Tapi ada perguruan tinggi yang memang lebih banyak diharapkan pada inovasinya, risetnya. Nah ini kan butuh treatment yang berbeda. Butuh indikator kinerja yang berbeda juga. Nah sehingga beberapa perguruan tinggi menurut saya sudah siap untuk menjadi research university yang ada di Indonesia ini. Dan bahkan bila perlu ada juga perguruan tinggi baru yang murni riset seperti di Jepang. Di Jepang itu di Tsukuba, di Kitakyushu ada perguruan tinggi atau di Nara perguruan tinggi yang memang tidak ada S1-nya. Dia hanya menerima S2 dan S3. S2 dan S3 dan fokus pada riset. Jadi kuliahnya dia ngambil online di mana, ada beberapa kuliah yang singkat-singkat, karena kuliahnya dari riset semua. Jadi S1 tidak ada, diploma tidak ada, fokus S2, S3, karena mengarahnya adalah riset-riset unggul. Ini kalau kita bisa bangun perguruan tinggi di Indonesia yang memang fokus pada riset-riset unggul seperti itu, menurut saya ini sangat ideal untuk menunjang. Jadi kampus-kampus pun secara fair kita perlakukan dengan kemampuan, pengalamannya, dan sumber dayanya. Jadi ada yang misalnya research university, ada yang memang kemampuannya pada teaching, ada juga yang kemampuannya memberi ijazah S2 kemana-mana gitu ya. Karena banyak juga itu dari segi market temannya Pak. Ya, jadi intinya saya kira itu perlu skenario. Nah, di peta jalan pendidikan tinggi ini perlu ada skenario itu. Nah, sehingga ya kita ambil hikmahnya. Sekarang ketika riset juga ada di Kemendikbud, ya hikmahnya adalah bahwa kita akan bisa lebih juga maksimal ya untuk membuat skenario perguruan tinggi itu akan dibuat seperti apa. Baik. Seperti misalnya mendorong IPB, ITB, UI sebagai research university misalnya, itu jauh lebih mudah dengan adanya, karena itu implikasinya kan ke budget baik budget untuk infrastruktur riset maupun untuk program riset. Yang jelas universitas-universitas atau perguruan tinggi yang ada dalam forum rektor siap ya? Siap, kita siap sekali untuk itu, dan tentu kita akan bisa mengukur diri masing-masing fokus di mana, fokus riset, fokus untuk entrepreneurship, fokus untuk untuk teaching dan sebagainya. Mana yang fokus buka kelas malam gitu ya? Itu juga penting lah ya. Oke. Terima kasih Pak Rektor. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga sukses. Pak Parera, sampai jumpa lagi. Mas Diar dan juga bicara lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Sebelum kita ke jam 10, saya ingin minta komentar dulu Pak Afri. Mana Pak Afri tadi? Pak Afri. Oke, Pak Afri silakan. Anda sudah mendengarkan, sudah menikmati perbincangan kita dengan Dr. Andreas Pereira dan juga Profesor Dr. Arif Satria. Silakan komentarnya sebagai peneliti plat hitam. Ya, terima kasih Pak Richard. Jadi sebenarnya sebagai peneliti plat hitam, saya juga peneliti plat merah juga di kampus. Oh, jangan-jangan Anda punya plat kuning juga? Iya, jadi emang. Iya, jadi ini hitam dan merah ini. Iya, jadi memang seperti disinggung oleh Pak Rektor tadi, di satu sisi memang Dikti terutama sekali memang mengintensifkan memang komponen riset ya di dalam salah satu tridharma perguruan tingginya itu gitu. Jadi kalau kita lihat di berbagai kampus sekarang memang ada tekanan dari Dikti untuk membuat rencana strategi kampus itu betul-betul diintegrasikan gitu antara teaching, kemudian riset gitu, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi gagasannya adalah bahwa jangan sampai hasil penelitian itu tadi tidak berguna seperti yang sebelum-sebelumnya kita ini kan gitu ya.
sebelum-sebelumnya kita rasakan gitu. Jadi itu memang salah satu landasannya. Makanya kemudian di kampus itu memang para dosen itu memang diminta untuk membuat roadmap penelitian sedemikian rupa, dan itu harus sejalan dengan visi misi kampus gitu. Dan kemudian seperti apa implementasinya kemudian dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Lebih enak atau lebih mudah atau lebih nyaman mana dalam melaksanakan penelitian plat merah atau plat hitam, atau justru plat kuning tadi dengan perusahaan yang digagas oleh rektor? Nah, kalau masalah lebih enak yang mana, jelas lebih enak plat hitam memang gitu dibandingkan dengan plat merah. Salah satu kelemahan, ya salah satu kekhawatiran juga sebenarnya bahwa bahwa riset berada di bawah Kemendikbud adalah bahwa semua orang juga paham gitu ya bahwa administrasi dan birokratisasi di Kemendikbud itu agak ribet gitu. Ya, jadi seperti audit dana penelitian itu setengah mati, sehingga dosen itu ketika menjelang deadline itu setengah mati, mereka harus menyelesaikan report hasil penelitian mereka gitu ya. Dan di sisi lain mereka juga harus harus sibuk untuk mencari bukti pengeluaran dana riset dan lain sebagainya gitu ya, mengumpulkan faktur, mengumpulkan faktur dan seterusnya. Dan kadang-kadang gitu yang lebih bikin pusing itu loh ya. Iya, itu yang sangat bikin pusing, dan itu yang membuat kenapa banyak dosen pada akhirnya tidak memilih melakukan riset lewat jalur kampus. Jadi dosen punya dua pilihan secara umum gitu, jalur mandiri atau jalur kampus gitu, dan yang paling enak itu adalah jalur mandiri. Seperti yang selama ini saya lakukan, lebih baik ya jalur mandiri saja gitu ya, riset-riset di Populi Center gitu ya, riset-riset di lembaga-lembaga lain gitu, mungkin dengan UNDP juga gitu, yang audit dana penelitiannya tidak ribet gitu, dan mereka berbasis output gitu. Sementara di kampus gitu itu sangat ribet. Ya kita paham ya, karena ini masalah uang dana APBN dan seterusnya gitu. Tetapi audit penelitian yang terkadang dianggap sangat membebani itu discourage peneliti untuk melakukan penelitian. Plus juga peneliti diharapkan untuk membuat penelitian sejalan dengan visi misi kampus, sementara tidak semua peneliti punya selera yang sama dengan visi misi kampus, kan kira seperti itu gitu. Jadi itu juga masalahnya, Pak Incat. Dan itu bisa ditangani kalau misalnya Anda lebih suka ada di BRIN atau daripada BRIN yang menjadi regulator daripada di mana tadi Kemendikbud. Tetapi sama-sama birokrasi nantinya, Pak Afri. Iya, nah itu tadi. Kalau seandainya BRIN bisa dibuat sangat agile gitu ya, sangat lincah sebagai regulator yang memang melibatkan banyak politisi, banyak saintis di sana juga gitu ya, orang-orang yang berpikiran lebih praktis barangkali gitu ya, dan output oriented dan seterusnya, mungkin itu akan lebih membantu dibandingkan dengan dibawa ke ranah birokrasi yang agak lebih ribet dan seterusnya gitu. Jadi selama ini sebenarnya yang menghambat ini dari perspektif perspektif peneliti di kampus gitu ya. Selama ini yang cukup menghambat sekali gairah kita untuk meneliti itu adalah itu tadi, belum apa-apa kita sudah diminta untuk melaporkan ini dan itu dan seterusnya gitu ya, sehingga itu akan kesulitan juga. Plus kampus terkadang membuat deadline yang terkadang tidak masuk akal juga gitu ya. Misalnya publikasi target publikasi internasional Q1 misalnya, tapi harus dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun barangkali gitu ya. Ya karena memang banyak pejabat terkadang tidak pernah publish di Q1 gitu. Mereka tidak tahu betapa sulitnya menembus Q1 itu gitu ya. Saya menembus Q1 itu sampai lebih dari setahun gitu untuk itu. Dan di banyak kalau kita lihat artikel-artikel jurnal internasional yang berkualitas itu bisa sampai 2-3 tahun. Teman saya baru publish kemarin di sebuah Q1 yang sebenarnya tidak terlalu high banget gitu ya. Tapi itu riset dari 2017, baru terbit 2021. Itu bayangkan lamanya gitu. Dan kampus terkadang tidak mau tahu dengan hal-hal seperti itu. Dan itu yang menyulitkan, karena itu tadi mereka dikejar target birokratik itu gitu, bahwa ini dana dikucurkan, targetnya seperti apa, dan itu harus dilaporkan. Itu persoalannya gitu. Baik.
Itu tadi Dr. Primadona, kita akan lanjutkan lagi. Saya masih menyimpan Bung Bakhtiar Hasan di Belgia. Juga nanti saya akan undang 1-2 teman akademisi di sini untuk ikut nimbrung membicarakan masalah mereka. Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia. Kita istirahat dulu untuk Jurnal 9. Ya, kita langsung tancap gas setelah Jurnal 9 dan saya menuju ke Belgia, di Brussels ada Dr. Bakhtiar Hasan. Halo, sudah beres semua sahur dan salat subuh? Alhamdulillah. Terima kasih, Daeng. Assalamualaikum, selamat pagi buat semua. Waalaikumsalam. Jam 5 nih ya, di Belgia. Iya, betul. Ya, Tapi baru selesai sahur tadi nih. Tapi karena beliau peneliti, memang dedikasi harus lebih kuat, Bang Andreas. Nah, itu dia. Ya. Mantap sudah. Ya. Ada kita bisa share ini slide. Oke, boleh slide tapi jangan banyak-banyak ya. Nanti pusing kita. Itu hanya satu slide saja. Oke, Mohon silakan. di-enable itunya. Oke, teman-teman di Smart FM bukakan fasilitas untuk slide share buat Pak Bakhtiar. Oke. Bisa kelihatan kan? Ya, silakan sambil diomongkan. Nah, itu nih, ini sebenarnya saya kira kalau dari sisi pengetahuan atau knowledge yang ada di Indonesia, yang mengetahui latar belakangnya, yang mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan penggabungan atau likuidasi daripada Kementerian Ristek itu, mungkin Bapak Ibu-Ibu di Indonesia jauh lebih tahu. Mungkin yang saya akan bawakan dari sini adalah experience di Eropa ya. Dalam hal ini kalau kita berbicara Eropa, salah satu center yang paling kuat di Eropa itu adalah Jerman ya. Jermani di Jerman ya, itu ada namanya dual sistem ya, atau kalau mau kita katakan dua soko guru dalam riset itu. Ya, yang pertama ada yang namanya Research Institute, dan yang kedua ada namanya University Research atau Research University. Ya. Itu apa bedanya? Ya, itu beda. Yang disebut dengan Research Institute di sini itu benar-benar pure untuk research. Seperti Mas Arief, Pak Rektor tadi bilang kayak gitu ya. Di Jepang ada yang namanya hal seperti itu, di mana fokusnya benar-benar hanya untuk research saja ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai Research University, itu biasanya digabung antara penelitian dan juga pengembangan sumber daya manusia, dalam hal ini pendidikan. Ya. Nah, di Jerman itu sistem ini sudah eksis jauh sebelumnya ya, di kurang lebih di abad ke-19 ya, tahun 1800-an. Waduh. Jadi misalnya, ya, sistem ini sebenarnya sedikit menganak emaskan Research Institute. Jadi di Jerman itu ada namanya misalnya Max Planck Institute, ya, very famous ya, mereka sangat terkenal, dan itu mengambil budget negara yang cukup besar. Ya. Di samping itu ada juga ya Research University. Nah, barangkali ini menarik untuk dalam salah satu publication yang ada di mana yang sekarang bisa ketemukan dan yang saya sajikan ini, itu mencoba mencari sejauh mana sebenarnya ya dengan dual sistem, dengan dua pilar yang ada ini, bagaimana hasilnya ya. Dua pilar ini ada, tetapi sebenarnya fokusnya dana untuk penelitian dari plat merah tadi ya, seperti istilah Deng Ichan tadi yang dari government itu, sebenarnya lebih banyak fokusnya itu diambil oleh Research Institute ya, kayak Max Planck tadi. Nah, indikator yang mereka gunakan di sini adalah publication ya. Jadi ingat, kita sebenarnya barangkali ini hal yang menarik untuk di Indonesia tadi, termasuk dalam penggabungan Kemenristek tadi ke Kemendikbud misalnya, itu mungkin harus dipikirkan kira-kira latar belakangnya apa dan apa sebenarnya indikator yang kita gunakan ya. Kira-kira kalau di bawah situ ya. Nah, yang mereka gunakan itu adalah indikator dalam publication yang dikenal sebagai STEM plus ya. Jadi STEM itu stand for science, technology, ya, engineering, mathematics, health, and clinical ya, health atau medicine dalam hal ini. Nah, 4 umbrella besar daripada yang disebut dengan institution itu
ada yang namanya Fraunhofer, Helmholtz, Leibniz, dan yang seperti saya sebutkan tadi Max Planck. Dan di tahun 2005, ya, di tahun 2005 mereka kira-kira mengukur bagaimana ya dua pilar ini bekerja dalam kontribusinya kepada scientific contribution untuk negara Jerman. Ya. Kita tahu Jerman itu salah satu negara yang paling produktif di Eropa ya, untuk mungkin dia hanya di bawah US ya, hanya di bawah US. Ini sebelum China, South Korea yang sekarang seperti Dr. Arif bilang tadi itu akan mendatang baru yang kuat ya. Nah, mereka mendapatkan bahwa walaupun sistem ini ya, sistem dua pilar ini memfavoritkan research institute dalam hal ini ya. Namun dalam kualitas tadi dan kuantitas yang diukur dengan publication ya di STEM papers tadi, mereka menemukan bahwa research university itu ya, research university itu mempunyai kontribusi yang tidak kalah ya, tidak kalah daripada research institute ya. Dalam hal ini mereka simpulkan, counter to earlier prediction of the decline of the university in new science production, this model has proved very durable and is at the core of approaching 2 million annual journal publication. Jadi di Jerman itu kurang lebih 2 juta per tahun, itu di tahun 2005 ya, di tahun 2005. Hal lain yang mungkin saya ingin sampaikan di sini. Artinya begini, tidak semuanya juga bagus sekali, tetapi kalau ada 2 juta, pasti yang bagus minimal 500.000, kan gitu ya? Itu sebenarnya. Kalau kita tidak punya 2 juta, bagaimana cara kita bisa dapat banyak gitu ya? Benar. Itu dia. Sebenarnya mereka mengkategorikan itu ya. Pada saya tidak terlalu familiar dengan istilah kategori A, C, atau mungkin itu Mas Andreas atau Mas Afri tadi ya lebih tahu daripada kategori itu. Walaupun saya sebenarnya duduk di beberapa jurnal ya. Misalkan saya menjadi editor dulu di di editorial board daripada European Journal of Cancer misalkan ya, yang di impact faktornya kurang lebih 6 ya. Dan itu harus diakui bahwa ketika duduk di situ, kita lihat submission yang paling banyak itu adalah dari Eropa dan dari North America, dan dari Asia sekarang itu yang banyak itu adalah Jepang, sudah eksis sejak lama, namun yang bintang sekarang itu adalah China dan South Korea. South Korea ya. Ya. Alhamdulillah Timur Leste belum banyak juga ya. Masih jauh. Takut betul kita Bang Andreas kalau masih kalah sama NTT itu. Betul. Oke, lanjut Mbak Muatiar. Kalau masih ada bisa ditambahkan, saya kira yang penting bahwa memperbanyak itu penting ya. Kalau kita lihat dari sajian ini ya. Jadi kalau berharap mutu banyaknya tidak kan susah juga. Itu dia, orang hanya bisa membuat seleksi kalau barangnya itu ada. Jadi kuantitas ada dulu, baru kita bisa seleksi ke kualitas. Tanpa kuantitas yang ada itu tidak mungkin. Dan terkait itu Daeng Ican, saya sampaikan di screen saya sekarang itu research and development expenditure. Ini data dari Bank Dunia ya. Nah, ini penting. Ini data dari Bank Dunia pada tahun misalnya 2018, kita lihat Jerman itu mengkontribusikan lebih dari 3% dari GDP mereka ya. Jadi untuk research. Ini buat anggota DPR penting dicatat ini. Untuk research ya. Belgium misalnya tempat saya tinggal mendedikasikan lebih dari 2,8% daripada GDP mereka. Jepang mendedikasikan 3,26 ya, 3,26%. 3,26%. Dan kalau kita lihat di Asia misalnya, kita lihat misalnya Malaysia, Turki misalnya, itu Malaysia kurang lebih 1,44. Coba cari negara ASEAN dulu. Nah, di ASEAN misalnya, ya, Thailand. yang mantap itu Malaysia sama Thailand ya. Thailand itu 1%, Malaysia itu 1,4%, dan Indonesia, unfortunately itu hanya 0,23%. 0,23 saya ulangi ya. Ini tahun 2018. 2018, dan saya kira di 2 tahun terakhir tidak ada berbeda. Tidak berbeda dari angka itu. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita berbicara mengenai research ya. Zambia berapa Zambia itu? Zambia ya lumayan kayak Indonesia, 0,28.
Waduh, sedih juga kita ini Bang Andreas. Jadi level kita sebenarnya masih level Afrika ya, itu seperti Pak Rektor bilang tadi. Itu mungkin concern yang harus kita address dulu sebelum kita bercita-cita terlalu banyak. Ya, bagaimana kita mau bergerak begitu di bidang research untuk memperbaiki mutu dan juga kuantitas kalau misalnya sumber daya yang kita alokasikan ya dalam hal ini sumber keuangan yang kita alokasikan hanya sebegitu besarnya ya 0,23%. Bisa stop dulu sebentar situ. Saya mau jeda sedikit. Saya mau saya bisa tambahkan ke Pak Andreas. Justru saya mau ke Pak Andreas ini. Ya. Ada perintah konstitusi 20% anggaran pendidikan itu harus diambil. Bagaimana caranya bisa dibagi dengan riset itu? Jadi tidak hanya bikin-bikin buku ajaran aja. Ya, Ican. Jadi saya mau sampaikan gini. Di seluruh dunia bahwa lembaga pendidikan tinggi itu pasti melakukan penelitian. Baik penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa yang terutama yang doktoral atau yang postdoktoral. Seperti yang di Jerman, saya pernah alami, karena tadi diceritakan oleh Pak Hasan, saya ingat saya pernah punya pengalaman dengan Max Planck Institute ketika saya menulis disertasi Doktorarbeit di Jerman dulu. Jadi pasti universitas melakukan penelitian. Problemnya kalau kita lihat, kalau di Jerman misalnya, Max Planck Institute itu dia mengumpulkan orang-orang pintar, orang-orang ahli dari berbagai macam disiplin ilmu. Saya ingat saya ketemu dengan banyak orang-orang yang lulusan dari berbagai universitas di Eropa yang dikirim oleh Bung Karno dulu yang tidak bisa pulang ke Indonesia. Mereka bekerja di Max Planck Institute, bekerja di lembaga-lembaga kajian di Belanda, juga di Belgia, di Cekoslowakia. Mereka tersebar kemana-mana. Saya ingat benar salah satu teman saya itu adalah Dr. Wiranta Prawira. Dia bekerja di Max Planck Institute di Jerman, lulusan Soviet, lulusan Rusia dari Kiev, dan sampai dengan pensiun dia di Max Planck Institute. Dan saya kemudian banyak berkenalan dengan Max Planck Institute ketika saya menulis Doktorarbeit, menulis PhD saya di Universitas Gießen di Jerman. Saya banyak dibantu oleh Max Planck Institute karena saya melakukan penelitian mandiri dan karena untuk kebutuhan menyelesaikan Doktorarbeit saya, PhD tesis disertasi saya gitu. Dan di situ Max Planck Institute memberikan dukungan pada saya untuk saya menyelesaikan. Dan saya kemudian publikasi disertasi, kemudian saya dapat royalti dari disertasi saya tersebut gitu. Banyak betul enaknya ya. Ya, banyak betul enaknya. Dibanding Pak Afri tadi di dalam negeri. Setelah saya memproduksi dan itu saya mendapat reward dari situ. Padahal saya kerja untuk menyelesaikan dalam kepentingan pendidikan. Nah, di sini kelihatan betul bagaimana lembaga kajian yang dibawa koordinasi dan didukung oleh pemerintah itu kemudian memberikan support pada penelitian-penelitian dan lebih mengutamakan pada output dan manfaat daripada penelitian tersebut gitu. Nah, ini yang tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Afri tadi. Kita ini terlalu banyak birokrasi yang tersebar di mana-mana yang kemudian kelihatan banyak di lembaga-lembaga penelitian di kementerian-kementerian, tetapi outputnya itu tidak jelas gitu. Nah, disinilah saya kira perlunya ada koordinasi. Kenapa? Karena gini, Chan, yang saya perhatikan juga dunia swasta kita itu belum melihat bahwa penelitian, inovasi, riset dan inovasi itu sebagai suatu kebutuhan. Kita lebih suka membeli produk dari luar negeri, kemudian kita imitasi di sini, kemudian itu kita jual. Kita lebih menjadi negara penjual daripada negara penghasil dari produk kita gitu, dari produk yang kita hasilkan. Dan produk yang kita hasilkan itu hanya mungkin kalau ada riset dan inovasi. Jadi made in Indonesia yang muncul hasil dari riset dan inovasi. Sehingga saya berharap juga, misalnya sekarang saya lihat perkembangan yang luar biasa di Cina itu, ada lembaga-lembaga atau ada birokrasi yang menata lembaga inkubasi industri.
Ya. Saya pernah bertemu dengan Tadi seorang. Pak Rektor IPB juga cerita di kampusnya sudah dimulai inkubasi Ya, bisnis. betul. Justru itu gitu. Nah, tapi ya ini kan inisiatif yang dilakukan oleh universitas-universitas yang menyadari itu. Mestinya program besar ya. Ya, karena ya para dosennya atau profesor-profesor dari situ yang lulusan dari luar negeri, mereka menyadari itu, mereka membuat di kampusnya. Tapi ini belum datang dari dorongan dari negara yang tadi Ican bilang. Kita punya 20% anggaran untuk penelitian, anggaran untuk pendidikan. Nah, dan ini seharusnya juga merupakan bagian yang terintegrasi dengan untuk kepentingan penelitian dan inovasi, baik untuk pendidikan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan nasional, termasuk di sini adalah ya produk-produk dari riset dan inovasi dari lembaga-lembaga kajian tadi seperti yang di Jerman itu Max Planck Institute atau Fraunhofer yang sangat produktif dan itu menjadi standar-standar hasil penelitian internasional. Baik, saya bergembira karena sering saya mengajak Pak Andreas sebagai narasumber. Kali ini beliau semangat betul, passionnya ketemu gitu ya. Biasanya urusan politik. Karena akademisi. Kita istirahat lagi, begitu juga Pak Bahtiar di Belgia dan juga Pak Afri di Jakarta apa di Tangsel apa di mana ini? Nanti juga saya akan minta 1-2 teman akademisi di sini, peneliti untuk memberikan 1-2 menit masukan dari sisi mereka. Saya akan hubungi 1-2 teman yang ada di grup ini, di percakapan ini. Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia. Ya, sebelum kembali nanti ke Dr. Baktiar Hasan dan juga Dr. Andreas Pereira serta Dr. Afri Madona, saya ingin minta komentar tamu. Udah ada beberapa teman yang hadir di sini. Saya pilihkan satu dari bagian Barat Indonesia, satu bagian Timur. Ada Profesor Dr. Harun Al-Rashid, pengajar dan guru besar di ITB, mungkin bisa membagi perspektifnya. Setelah itu nanti saya akan ke Timur. Ada Profesor Dr. Ahlis Jirimu yang datang dari Universitas Tadulako yang mungkin bisa cerita sedikit pengalaman di kampusnya maupun saat sekolah di Perancis. Profesor Harun Al-Rashid. Selamat siang. Pagi. Siang, Pak. Ya, pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Semua. Bang Ican, singkat aja nih. Saya mendengar dari awal ini bagus. Abang ini plat merah juga kan ya? Plat merah ya? Saya dosen di ITB. Iya. Maksudnya plat merah itu. Memberikan servis yang 3 Tridharma itu kan. Oke. Jadi kita memberi servis ke semua pihak lah. Saya juga sebagai konsultan, advisory, riset di kampus, macam-macam lah. Ini kan dosen ya double agent, triple agent, triple agent. Ya, triple agent. Gini Bang Ican, ya, saya sepakat semua itu, masukannya bagus semua ya dari kawan-kawan ini. Itu memang micromanagement audit penelitian khususnya yang dari plat kuning ya dari pemerintah itu input base itu sangat memberatkan. Plat merah Bang? Ya, plat merah sangat memberatkan karena gimana ya kita udah terkonsentrasi dua bercabang gitu ya ngurusin segala rupa. Saya juga sering kolaboratif dengan kawan-kawan di Jepang, di luar gitu. Itu simpel-simpel aja lah. Artinya dana riset itu memang udah semacam dialokasi. Dikasih dalam bentuk bulk gitu ya? Iya, kadang CSR aja. Artinya sepanjang ada outputnya, membuktikan janjinya apa ya selesai. Gitu. Jadi maksud Anda jangan diperlakukan seperti Pimpro bikin jembatan gitu ya? Lah, kayak buat meja kan itu kakinya diperiksa pakai kayu, pakai besi kan masa seperti itu kita artinya berangkatnya dari kecurigaan kepada dosen-dosen gitu, nggak menggunakan uang. Jadi ini nggak baik juga kan. Itu satu Bang Ican, itu saya support tuh tadi pendapat Afri Modon. Yang kedua kita lihatlah ujung-ujungnya apa sih? Daya saing kan. Gimana kita bisa berdaya saing produk-produk kita? Ya udahlah, saya pikir saya nggak ahli ekonomi. Selama ini kita mau berdaya saing, kita juga udah invest macam-macam. Bangun ini, bangun itu, terutama terakhir yang mulai agak direm nih ya, infrastruktur. Ternyata importnya juga banyak kan. Nah jadi kan bagaimana cara mensubstitusi kan gitu, impor-impor itu. Kan ini pendapat yang udah lama. Bagaimana kita bisa bersubstitusi impor-impor atau dulu kita juga mencoba mengekspor oriented. Tapi terakhir kita tahu kalau bicara daya saing. Maksud Anda semacam memperkuat kapasitas domestik gitu? Iya, jadi kan daya saing ujung-ujungnya apapun lah, riset apapun. Jadi kita harus lihat yang paling sensitif nih apa. Nah selalu kita bahas kan itu UMKM. Bagaimana local wisdom, produk-produk lokal
yang bisa cepat menjadi daya saing. Jadi riset-riset yang berbau local wisdom kayak terakhir di ITB kita coba, walaupun gimana ujungnya kita nggak tahu itu yang namanya apa itu yang biofuel ya, mungkin Biofuel. ya merah putih. Tapi sampai ke pasar ini kan memang problem Bang Ican. Sampai ke pasar ini kan kita bicara skala apa ya, skala bisnis, skala ekonomi. Nah, sebetulnya tugas-tugas di luar kampus, apapun namanya, saya sih kita udah punya dewan riset udah lama kok. Tugasnya udah jelas dewan riset dari dulu tugasnya mengintegrasikan dan bubar. Jadi saya sih ngelihat memang struktural oke, tapi kuncinya saya pikir adalah bagaimana tadi strateginya. Strateginya ujung-ujungnya itu di luar negeri pun sekarang ya kayak di Korea ya, apalagi di Eropa umumnya mereka kenal karena ke depan ini kan yang juga tidak terduga itu adalah praktek-praktek masa depan yang umumnya ini akan berbau digitalisasi Bang Ican. Baik. Jadi banyak percobaan sehingga ada istilah, ini satu istilah aja mungkin paling cepat mungkin teman-teman juga di luar negeri paham. Ada namanya kayak mainan pasir Bang Ican, sandbox. Sandbox. Jadi inovasi-inovasi yang di STP tadi yang udah mulai dibangun, Science Technology Park, itu mestinya ada regulasi paling atas. Jangan sampai peneliti ini bisa kena kriminalisasi masuk penjara. Ya. Untuk melakukan hal yang di pinggir, hal-hal ini. Jadi harus ada sandboxing. Bagaimana kita mau membuktikan value ataupun proof konsepnya itu hal-hal yang berbau fintech, transaksi, berbau safety, berbau digital, berbau data pribadi. Saya belum membayangkan, kita belum memberikan ekosistemnya sih masih terus kita kembangkan. Namun yang paling urgent saya pikir sekarang ini untuk mengejar future best practice itu, future best practice nih yang 2.0, 3.0 juga kita masih keteteran, apalagi yang 4 dan 5.0. Nah itu pemerintah mestinya segera, BRIN kalaupun jadi ini kita support aja, segera buat sandbox industrial regulation. Industrial sandbox. Sementara yang regulatory ini perbankan udah berjalan kencang karena mereka terancam. Nah kenapa yang di industrial ini tidak? Karena udah banyak mobil listrik, sepeda motor listrik, hal-hal yang mau kita angkat menjadi flagship. Kan sudah banyak, monorail juga ada itu udah berkarat itu di Bekasi itu dulu oleh Pak JK dikumpulin semua BUMN untuk buat monorail, buat bongkar muat di kapal di pelabuhan misalnya, apa susahnya buat bongkar muat. Jadi tolonglah ini disemai gitu, dipiara ya tadi sandbox oleh pemerintah. Termasuk BUMN sekarang udah terpuruk banyak BUMN ini kan. Baik. Mereka jadi langgam research minded ini harus tersebar di mana-mana. Harus diamankan yang di pinggir-pinggir riset ini, maksudnya edge teknologi kan kita akan ke sana. Nah ini harus diprotek dong peneliti. Kan ini harus dicoba, harus dibuktikan dulu, semacam bohong-bohongan gitu. Apalagi ada IKN kan, katanya mau bangun IKN. Nah di IKN ini bisa banyak dibuat sandboxing. Baik. Bisa kita buktikan value dan konsepnya ya, bisa dipakai sebelum bisa dipraktekkan di dunia nyata. Jadi semuanya bisa diintip oleh investor, oleh Ventura, oleh siapapun. Bahkan yang saya tahu itu di Korea itu dikasih 2 tahun anak-anak muda itu. Silakan kau jungkir balik, akrobat 2 tahun ya. Mau apapun silakan, melanggar ini, melanggar itu silakan 2 tahun. Kalau nggak ketemu juga dibuktikan, kasih setahun lagi. Kalau nggak beres baru ditendang. Cerita aja kalau nggak jadi gitu. Tapi diprotek oleh negara ini anak-anak muda yang startup ini, Bang Ican. Oke. Itu tadi dari Bandung, Profesor Dr. Harun Al-Rashid Lubis. Beliau adalah pengajar di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Sekarang saya mau ke Palu. Di sana ada Profesor Dr. Ahlis Jirimu. Muhammad Ahlis Jirimu. Ini juga bisa berbagi pengalaman 2-3 menit, termasuk juga di Perancis seperti apa ya? Ya. Baik, makasih, Chan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Ican, saya belum profesor Bang Ican. Oh itu kalau semua guru harus profesor namanya kan? Itu associate profesor kalau di Eropa. Kalau di Eropa associate profesor. Iya. Anggap aja doa itu. Jadi pertama kalau berdasarkan pengalaman saya di daratan Prancis itu, saya waktu strata 2 ikut kuliahnya itu memang terkonsentrasi antara namanya Teknopol atau distrik industri dengan universitas. Jadi begitu cepatnya, saya ambil contoh di Grenoble itu, begitu cepatnya produk-produk dari teknologi itu. Halo?
Aduh, halo, gangguan sambungan dengan Pak Ahlis. Ya, Kendala teknologi nih, John. itulah Pak, ada problem ini. Indonesia Timur ini Ustaz, agak kurang sinyalnya ini. Kita mau beli itu sinyal Pak Andreas. beli dengan TS-nya. Jadi bisa dengar Bang Ican? Oke, silakan. Oke. Jadi kalau di Eropa itu umumnya yang di Prancis yang saya ketahui, begitu juga di tempatnya Pak Bahtiar Hasan itu memang ada konsentrasi antara distrik teknologi dengan pusat-pusat riset umumnya di universitas. Oke. Sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh universitas ya itu cepat ditampung di industri ya, seperti di Silicon Valley maupun di Amerika atau di distrik Shiba di Jepang. Nah, ini begitu dekatnya. Jadi inti utamanya adalah kolaboratif. Nah, kolaboratif inti utamanya. Saya melihat pertama tantangan kita di Indonesia itu umumnya di universitas. Terus terang sampai sekarang saya tidak tertarik untuk masuk dalam riset-riset yang tadi plat merah itu. Kenapa? Karena terus terang di Tadulako saya mendapat fenomena traumatis di mana 25 kawan saya itu harus diwawancarai oleh penegak hukum hanya gara-gara ini pertanggungjawaban administratif dalam riset. Itu saya benar-benar tidak tertarik. Ini dicatat oleh Pak Andreas nih. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, dalam momen seperti saat ini sebaiknya memang dominasi basic science itu lebih diperbesar ketimbang ya ilmu-ilmu kita. Nah, ilmu-ilmu kita itu sebenarnya lebih dominan kepada kerjasama. Nah, menyambut tadi yang dikemukakan oleh Pak Harun Ar-Rasyid tadi, sebenarnya ide keunggulan. Ya, oke. Waktu menyebut keunggulan kita hilang lagi. Bagaimana gambaran dari dibersamai oleh Allah? Ya, oke. Sambil. Ya. Oke, silakan sedikit lagi, Pak Halis. Ya, dan payung sebenarnya untuk di daerah itu payung hukumnya ada, Bang Ican. Pertama itu itu kita lihat, kita bisa garis bawahi di Permendagri 17/2016 mengenai penguatan kelitbangan. Kemudian di PP 38 2017 itu ada mengenai SIDA, sistem inovasi daerah. Hanya saja di daerah sepertinya yang namanya balitbang dan di daerah itu hanya menjadi tempat pembuangan bagi mereka-mereka yang kritis. Mereka yang kritis yang bersemangat yang semangat sebagai peneliti, sebagai fungsional peneliti. Saya kira demikian, Bang Ican. Oke. Terima kasih, itu Muhammad Ahlis Jirimu yang kita doakan segera jadi profesor dari Universitas Tadulako Palu. Pak Afri, bagaimana tanggapannya tadi soal plat merah ini? Ada yang mau dikriminalisasi segala itu. Anda punya pengalaman kerumitan tadi juga sudah didukung oleh Profesor Harun Al-Rasyid Lubis dan juga Dr. Andreas tadi. Ya, betul Bang Ican. Jadi memang kerumitan mendapatkan dana riset dari kampus, dari plat merah itu memang setengah mati memang. Dalam artian itu tadi ya, karena mereka masih berbasis target-target siklus anggaran gitu ya. Bukan siklus penelitian itu sendiri. Kalau siklus penelitian itu sendiri kan kita harusnya berbasis pada lot penelitian itu seperti dan kemudian targetnya. Maksud Anda siklus anggaran artinya pelaporannya pun mengikuti pelaporan seperti orang bangun jembatan tadi ya? Iya, siklus tahunan itu kan? Iya, siklus tahunan itu gitu. Jadi Anda kalau ketua tim peneliti berarti Anda kayak Pimpro. Iya. Jadi memang kita dipusingkan bagaimana menata anggaran ini sedemikian rupa gitu ya, dan bagaimana supaya pelaporannya tidak bermasalah itu tadi gitu, seperti disampaikan oleh Pak Ahlis tadi gitu. Dan itu memang memang di beberapa kasus saya pernah mendengar juga memang seperti itu gitu ya. Bahkan ada dosen yang diminta untuk mengembalikan terkadang ini karena targetnya tidak sesuai dan lain sebagainya gitu ya. Padahal target itu sendiri kan tidak gampang untuk mencapainya gitu ya. Misalnya target penelitian kita harus terbit di Scopus Q1 gitu, tapi kan itu tidak gampang gitu. Dan karena belum terbit gitu, karena
riset itu bisa kita kontrol, Bang Ican. Riset itu bisa kita kontrol. Ya, artinya proses pengumpulan data gitu ya. Ini saya berbicara dalam konteks riset ilmu sosial gitu ya, bukan ilmu alam yang barangkali mungkin berbeda ininya. Tapi kalau riset ilmu sosial gitu ya, itu relatifly bisa kita kontrol gitu. Tapi yang tidak bisa kita kontrol itu adalah ketika kita mulai submit ke jurnal. Gitu. Itu prosesnya sudah di luar kendali kita gitu. Tapi karena Anda itu setuju? tergantung reviewer. Anda setuju nggak tadi Dr. Bakhtiar Hasan menyebutkan soal angka penelitian yang besar sekali di Jerman itu? Artinya begini, kalau mau dapat 10 harus bikin 1000 dong. Kalau cuma bikin 12 mau enaknya aja dapat 10 kan nggak mungkin gitu ya? Logiknya begitu ya? Iya betul. Ya memang ya harus seperti itu, kita output itu memang harus kita ini kan memang harus kita perbanyak memang gitu. Tetapi itu tadi lagi-lagi constraint administratif dan budgeting ini memang menjadi masalah tersendiri gitu, dan ya karakter birokrat pegawai kampus gitu ya, mereka kan takut dengan hal-hal yang berhubungan dengan ini, apalagi kontrol BPK sekarang makin ketat ke kampus dan seterusnya kalau gitu mereka ya. Jadi kalau mereka nggak kejar peneliti, mereka yang dikejar juga ya. Iya seperti itu gitu. Jadi kayak labirin atau apa itu. Iya betul. Jadi memang seperti itu memang Bang Ican. Jadi kalau memang kita memang serius untuk mengembangkan ekosistem penelitian yang lebih baik, memang harus. Pak Bakhtiar nggak mau pulang ke sini meneliti di Eropa terus. Iya betul. Dan peneliti kita pun gitu lebih senang meneliti di lembaga-lembaga plat hitam mendingan gitu. Ya, tadi Pak Ahli juga cerah. Pak Harun juga bilang banyak berurusan dengan lembaga-lembaga lain gitu ya. Iya. Ya mohon maaf, bukannya ngobjek, tapi memang itu lebih menghindari kerumitan yang tidak perlu dan apalagi diperiksa kayak tadi kata Pak Ahli ya. Betul. Dan itu menguntungkan bagi kampus Bang Ican karena kita dananya dari plat hitam, tetapi ketika kita publish di jurnal kita membawa nama kampus. Dan itu sangat menguntungkan bagi kampus. Kampus tidak mengeluarkan biaya gitu, tapi dia dapat nama gitu ya, publish di dapat nama di list-list jurnal-jurnal bagus gitu. Dan itu menguntungkan bagi mereka, dan itu pun kadang insentif pun tidak terlalu besar gitu. Jadi memang perlu digenjot memang para peneliti-peneliti Indonesia. Saya dengan penuh simpati kepada para peneliti yang ada di sini, termasuk yang masih menjadi guru besar di kampusnya, yang ada yang asik di Eropa maupun yang sekarang mungkin sedang kita BKO-kan ke Senayan gitu ya. Ya Ican, saya tambahkan sedikit. 1 menit, kita mau istirahat ke sesi terakhir. Ya itu yang tadi saya ceritakan, saya sampai sekarang atau sampai 2 tahun yang lalu saya masih dapat royalti dari disertasi saya diterbitkan. Yang di Jerman tadi. Jerman, iya. Padahal Anda dapat doktor aja sudah senang ya, apalagi dikasih uang ya. Dokter aja udah seneng gitu. Luar biasa. Memang tidak banyak, tapi lumayan ada penghargaan di situ. Itu di Jerman, jadi pantas kalau Jerman bagus ya tetangganya Jerman, Belgia bagus juga, pantasan. Saudara saya tidak mau pulang-pulang itu. Oke, kita istirahat lagi setelah itu sesi terakhir untuk kesimpulan. Saya akan berikan kesempatan pertama kepada Dr. Bakhtiar Hasan. Pastikan Anda masih dalam perspektif Indonesia. Kita masih punya sekitar 14-15 menit untuk menuntaskan topik kita, menakar riset tanpa Kementerian Ristek dalam perspektif Indonesia kali ini. Kita ke Dr. Bakhtiar Hasan, ada kesimpulan dan juga mungkin ulasan tambahan sedikit, sekitar 4 menit. Silakan. Ya, terima kasih Deng Ican. Ada 2 hal barangkali yang saya ingin tekankan kembali, walaupun kita tahu bahwa di Indonesia itu sering didengung-dengungkan ya. Yang pertama, strategi kita, strategi jangka panjang. Dulu kan ketika Pak Habibie ditarik oleh pemerintah Indonesia dari Jerman itu kan salah satu yang ingin dikembangkan itu adalah yang disebut dengan industri strategi ya, industri strategi di masa lalu ya, seperti misalnya IPTN dan sebagainya, termasuk industri kapal, ya, PT PAL dan lainnya. Nah, dalam era yang sekarang ini barangkali itu menarik untuk kita perhatikan bagaimana industri ke depan itu dan kita link dengan ketersediaan sumber daya alam dan ketersediaan sumber daya manusia. Ya. Yang saya maksudkan di sini adalah industri masa depan yang sekarang lagi menjadi hot topic di Europe di sini terutama adalah mengenai industri yang ada hubungannya dengan electric vehicles, ya, EV. Ya.
Dalam hal ini saya ingat kampung kita, Deng Ican, ya. Kampung kita itu adalah di Morowali, itu adalah sumber nikel yang paling besar. Ya. Ketika saya balik ke Morowali tahun lalu sebelum pandemi, itu saya cerita-cerita dengan orang di kampung sana, ya. Dan mereka itu, dari situ saya belajar bahwa ternyata banyak manfaat daripada industri tambang itu, di samping tentu ada hal-hal yang negatif yang tentang lingkungan, ya. Namun yang saya perhatikan ketika saya tanyakan, salah satu yang menjadi keprihatinan saya itu adalah sebenarnya kita itu kebanyakan jadi buruh saja di sana. Ya. Ketika saya berpikir mengenai industri strategis, seharusnya atau idealnya barangkali, ya, ini termasuk ke Pak Andreas, nanti mudah-mudahan Pak bisa di follow up nanti di tingkat pemerintah. Idealnya, ya yang diperkuat itu jangan cuma manfaat yang kecil-kecil untuk orang-orang di bawah tadi, tapi juga research. Karena tanpa research sekarang, ya, tanpa research itu susah sekali kita menghadirkan keunggulan komparatif. Tidak ada di dunia ini suatu badan usaha, walaupun milik negara atau milik siapa saja, yang bisa unggul tanpa adanya research and development. Ya, dalam kasus ketika masuk kepada baterai, misalnya production tadi, yang sumber daya nikelnya itu kita punya sebenarnya. Karena saya tidak pernah mendengar bagaimana kolaborasi kita misalnya dengan Cina. Cina kita tahu itu adalah salah satu yang paling unggul, ya. Salah satu yang paling unggul di samping Eropa dan US dalam pengembangan baterai ini, ya. Bagaimana kerjasama kita dengan mereka dalam institusi, dalam hal ini kita shift sedikit barangkali industri strategi itu ke arah itu, ya, ke arah pengembangan electric vehicles, atau dalam hal ini pengembangan baterai dalam hal ini khususnya, karena ini baterai juga akan terlink misalnya nanti dengan penyediaan sumber daya yang ada hubungannya dengan pemanfaatan sel surya, ya, karena sel surya itu hanya ada di siang hari dan untuk memakainya di malam hari membutuhkan baterai. Kenapa hal yang sederhana itu tidak bisa? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengenai sumber daya manusia, ya. Ini mungkin kita sudah didengung-dengungkan sejak lama, ya, bahwa sumber daya ini perlu dan penting, namun sejauh ini kita sepertinya kurang-kurang memperhatikan tetap seperti sama-sama dulu, ya. Saya banyak bergaul dengan mahasiswa S3 Indonesia di sini, tapi juga kadang-kadang di antara mereka itu banyak yang tidak jelas di masa depan mau kemana. Ya, padahal pemerintah misalnya sudah memberi support ke mereka melalui LPDP, tetapi belum ada arahnya ke masa depan, kira-kira mereka itu ditarik ke arah mana. Jadi yang perlu tadi di link itu sumber daya dan di link dengan yang namanya strategi. Jadi bikin semacam talent pool gitu, ya? Itu dia. Dulu sebenarnya sudah banyak strategi itu, Ican. Ada yang disebut misalnya link and match di masa lalu. Saya masih kuliah S1 di tahun 89, 87 sampai 91 itu sudah ada istilah itu, link and match. Tapi itu saya tidak pernah tahu di mana ujungnya gitu. Saya tidak pernah tahu di mana ujungnya. Ya. Oke, itu saja, ya. Terima kasih. Ke Pak Afri, 2 menit. Ya, baik. Terima kasih Bang Ican. Jadi ya yang bisa kita simpulkan sebenarnya to some extent ada mungkin sisi positifnya barangkali gitu, ya, meleburkan Kemenristek ini dengan Dikbud, dalam artian barangkali diharapkan bisa mempush riset-riset yang selama ini memang sudah digojlok oleh kampus gitu. Persoalannya adalah bahwa ya Kemendikbud itu terkenal sangat birokratis gitu, ya, dan dan ini menyulitkan sekali gitu. Saya justru khawatir gitu, ya, akhirnya ketika ristek di subordinasi gitu, ya ke dalam ini gitu, ya, dia barangkali mungkin akan lebih terkonsen lagi upaya-upaya penelitian kita gitu. Itu tuh persoalannya gitu. Tetapi kalau kita punya lembaga yang mungkin lebih agile, ada BRIN, kan? Ada BRIN. Iya. Nah, itu tadi. Kalau posisi BRIN ini sudah sangat jelas gitu, ya, mungkin akan lebih mungkin akan lebih membantu juga barangkali gitu, ya. Kalau kita mentok di kampus gitu, ya, kita bisa ke BRIN gitu misalnya gitu, ya, yang lebih ini, dan kemudian diharapkan juga BRIN bisa membantu seperti tadi disinggung, memprotek para peneliti-peneliti juga dari dari kemungkinan didiskriminasi karena ada persoalan dengan penelitian yang belum kelar dan lain sebagainya gitu. Itu memang penting sekali hal-hal seperti diskriminasi itu. Atau kriminalisasi?
Oh iya, sorry, kriminalisasi tadi gitu ya. Karena betul-betul Bang Ican. Jadi karena itu tadi, karena target penelitian itu seperti seringkali target penelitian itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Apalagi kalau targetnya itu adalah submit ke jurnal di luar kontrol kita gitu. Dan yang ketiga, saya sepakat dengan Pak Bahtiar tadi gitu. Kita tidak punya grand design risk take di paling tidak selama ini pengalaman di kampus itu dia mencari grand design-nya masing-masing berdasarkan visi dan misi dia. Jadi berdasarkan visi dan misi berdasarkan karakternya ya. Iya, atau juga daerah kampus, di mana dia berada gitu ya. Iya, betul. Jadi mereka mencari-cari sendiri roadmap penelitian mereka seperti apa gitu dan seterusnya gitu. Sehingga kita tidak tahu apakah ini connect dengan selera katakanlah mungkin tujuan pembangunan nasional atau tadi tidak. Istilahnya kita tidak tahu. Pak Bahtiar, istilah lama yang kita dengar lagi, link and match gitu ya. Iya, betul, link and match ya. Itu persoalan. Dan terakhir tadi siklus anggaran gitu yang berbasis kepada siklus anggaran umum gitu, tidak berbasis pada lot dan target penelitian. Nah, barangkali itu yang menjadi concern utama yang barangkali kalau ada BRIN itu bisa dioptimalkan barangkali. Oke. Tugas yang dan beban berat ini kita timpakan kepada akademisi yang sedang dipinjamkan dalam transfer berapa musim di Senayan, Dr. Andreas Hugo Pereira. Silakan. Terima kasih, Chan. Ya, pertama saya berterima kasih juga karena banyak sekali masukan-masukan dari para ahli di sini. Ada Daeng Hasan, ada Pak Afri, ada tadi Profesor Satria, juga Pak Harun Al-Rashid, teman-teman yang mendengarkan acara ini. Saya kira saya kembali kepada apa yang dulu Bung Karno katakan, kritik otokritik, bahwa kita ini kalau mau keluar dari bangsa kuli kita harus harus menguasai teknologi gitu, harus inovatif dan menguasai teknologi. Saya kira persis apa yang disampaikan oleh Daeng Hasan tadi. Kita punya sumber daya, kita punya nikel di Morowali, tapi kita hanya jadi pekerja-pekerja di situ. Nah, kalau kita mau keluar dari situasi seperti itu, saya kira pemerintah sebenarnya sudah punya kebijakan yang berkaitan dengan anggaran pendidikan 20% tadi gitu. Bahkan itu mandatori konstitusi. Mandatori konstitusi dan selama ini terpecah-pecah. Sementara yang berkaitan dengan riset dan inovasi ini belum menjadi perhatian serius gitu. Dalam arti ini terfokus untuk kepentingan kita menjadi bangsa yang bukan hanya bangsa yang konsumtif, bangsa yang membeli, tapi kita menjadi bangsa yang produktif dan mempunyai produk-produk yang mempunyai nilai komparatif hanya mungkin dihasilkan kalau kita mengembangkan riset dan teknologi. Saya kira kesadaran ini sekarang ada dan kita berharap dan saya yakin dan kita harus berjuang bersama-sama supaya dengan kehadiran misalnya sekarang dengan BRIN menjadi suatu lembaga otonom yang sejajar dan ke depan seperti Max Planck Institute atau lembaga-lembaga kajian besar di negara-negara yang lain yang kemudian bisa mempertemukan dan kemudian menjadi regulator, fasilitator untuk para peneliti kita gitu. Oke, sebelum lanjut, BPPT bagaimana nasibnya? Tadi kan Ristek, BPPT-nya? Ya itu tadi gitu. Saya sebenarnya tadi yang sudah disinggung dulu Pak Habibie sudah sudah mempunyai perencanaan yang serius tentang industri strategis kita gitu. Tapi sampai sekarang kita tidak mendengar lagi gitu karena landasan hukumnya tidak kuat gitu. Itu lebih pada bagaimana kebijakan pemerintah pada waktu itu sih. Kan banyak sekali apa yang dilakukan pada zaman Orde Baru karena kita tahu bahwa zaman itu adalah zaman pemerintahan yang tidak sedemokratis sekarang. Authoritarian, rejim authoritarian, sehingga ketika pemerintah meskipun idenya bagus, tapi karena orang anggap pemerintah sebelum itu authoritarian, sehingga ketika selesai rejim itu juga hal-hal yang bagus itu juga redup. Sayang sekali ya. Saya kira tapi idenya sebenarnya saya kira tidak jauh berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Pak Habibie dulu gitu. Nah sehingga katakanlah kalau BRIN ini lahir dengan suatu dasar undang-undang
yang itu menjadi pegangan kita bukan hanya sekarang tapi juga untuk masa yang akan datang. Bukan hanya untuk satu rejim ini tetapi juga untuk bangsa dan negara pada masa-masa yang akan datang. Saya kira ini waktunya kita menyiapkan landasan yang kuat untuk dunia penelitian, dunia riset dan inovasi untuk menghasilkan produk-produk riset yang mempunyai kualitas, yang mempunyai daya komparasi yang kuat, sehingga dengan demikian ya kita menjadi bangsa yang produktif, bangsa yang memproduksi, bukan hanya menjadi bangsa pembeli dan bangsa penjual produk-produk asing. Iya, jadi rezim produksi harus mengalahkan rezim perdagangan. Yes. Oke. Saya kira selain yang gambarnya ada di sini, yang videonya tidak masuk pun, para peneliti akademisi ini senyum-senyum karena mereka senang sekali. Ternyata mereka punya juru bicara politik di Senayan sana, yang diwakili dengan baik oleh Dr. Andreas Hugo Pereira. Akademisi beneran soalnya ini. Banyak orang gelarnya ada tapi bukan akademisi beneran. Yang sudah dokter dapat uang pula karena sekolah di Jerman. Terima kasih banyak Bang Andreas, juga untuk Dr. Afri Madonna. Semoga tidak kapok walaupun meneliti pada jalur plat merah gitu, dan barangkali nanti akan diusahakan 20% mandatori dari konstitusi itu akan berlaku. Juga untuk Profesor Dr. Arif Satria yang tadi, semoga sukses dalam penandatanganan sebuah hal penting antara IPB dengan Cirebon. Juga Dr. Bakhtiar Hasan, walaupun di sana senang, di sini senang, semuanya bumi milik Tuhan, tetapi sesekali tentu menengok kampungnya juga penting gitu ya. Juga untuk Profesor Dr. Harun Al-Rashid Lubis dari Bandung, guru besar ITB yang sudah ikutan menjadi pembicara tamu kita, dan Dr. Muhammad Ahli Jirimu dari Universitas Tadulako Palu. Terima kasih teman-teman akademisi yang hadir di sini di ruang perbincangan Zoom maupun jurnalis yang ada yang melihat kami di sini dan di YouTube serta di jaringan radio Smart FM. Selamat melanjutkan puasa buat yang berpuasa. Selamat berakhir pekan buat kita semua. Saya Chandra Lembah, sampai jumpa.